Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muniroh SPDI. Saya guru SDN 88-2 Sungai Mengkuang, Kecamatan Ribo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2021. Pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1, pelajaran kedua dengan tema Ketika Bumi Berhenti Berputar dan subtema Hikmah Mempercayai Hari Akhir. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan praktik pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran serta ilmu yang berkah. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek.
dirinya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya? Ya, alhamdulillah semuanya dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih ingat? Ya, tentang apa anak-anak ibu? Ya, tentang tanda-tanda hari akhir. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja tanda-tanda hari akhir itu? Ya, banyak ulama yang mati. Terus? Ya, laki-laki menyerupai perempuan. Apa lagi? Ya, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, untuk hari ini kita masuk pada materi hikmah mempercayai hari akhir. Ya, bisa anak ibu lihat. Setelah kamu mempelajari materi hari akhir, apa itu hari akhir? Nah, apa yang kemudian akan kamu lakukan setelah kamu mengetahui tentang hari akhir? Memperbanyak amal. Apa lagi? Memperbanyak sholat, mengaji. Apa lagi? Berbuat baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum ibu menjelaskan materi, anak-anak ibu sudah tahu apa itu hikmah mempercayai hari akhir. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang hikmah mempercayai hari akhir. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah 3.3, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Menganalisis hikmah mempercayai hari akhir dengan benar. 2. Menyimpulkan hikmah mempercayai hari akhir dengan benar. 3. Mencontoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan benar. Adapun mekanisme pembelajaran kita hari ini adalah diskusi kelompok. Nanti anak-anak ibu semuanya akan dibagi menjadi 3 kelompok. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Nah, anak-anak ibu, kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, ibu akan menampilkan beberapa gambar. Silakan nanti anak-anak ibu amati gambar yang akan ibu tampilkan di depan. Coba amati gambar yang akan ibu tayangkan ya. Yang pertama, coba ada yang tahu gambar apa anak-anak ibu? Gambar anak yang sedang menolong orang tua menyeberang. Coba lihat gambar selanjutnya. Gambar apa anak-anak ibu? Ya, ada kelompok jemaah yang lagi mengaji. Selanjutnya, ya, anak yang sedang sholat berjamaah. Gambar selanjutnya, sedang bergotong royong. Nah, dari gambar yang ibu tayangkan di depan, ada yang dapat kira-kira menjawab ini gambar tentang apa ya? Iya, hikmah mempercayai hari akhir. Gambar yang ibu tayangkan di depan merupakan beberapa contoh dari hikmah mempercayai hari akhir. Untuk lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak ibu saksikan video pembelajaran yang akan ibu tayangkan di depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga semuanya sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Pelajaran kedua dengan tema Ketika Bumi Berhenti Berputar dan subtema Hikmah Mempercayai Hari Akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan pemahaman yang luas serta ilmu yang bermanfaat. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah 3.3 memahami hikmah mempercayai hari akhir yang dapat membentuk perilaku ahlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu 1. Menganalisis hikmah mempercayai hari akhir dengan benar. 2. Menyimpulkan hikmah mempercayai hari akhir dengan benar. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, kita masuk pada pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Adapun hikmah mempercayai hari akhir adalah 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah merupakan pencipta alam ini dengan kebesaran dan kekuasaannya. Misalnya, terjadinya fenomena alam di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah yang merupakan peringatan bagi kita semua. Apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena dengan kita meyakini adanya hari akhir, kita menyadari semua amal perbuatan baik yang kita kerjakan di dunia ini akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Karena tidak ada yang bisa kita banggakan selain amal soleh di akhirat nanti. Ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, mencuri, dan sebagainya. Dengan adanya iman dan keyakinan terhadap hari akhir, dapat menahan diri kita dari perbuatan buruk tersebut. Karena kita yakin apapun yang kita lakukan di dunia akan mendapat balasan di akhirat. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Sama seperti hikmah mempercayai hari akhir yang ketiga tadi, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Kenapa? Karena orang yang meyakini adanya hari akhir juga akan mempertanggungjawabkan bagaimana sikapnya terhadap alam semesta ini. Apakah kita termasuk anak yang melestarikan lingkungan atau yang merusak lingkungan? Karena lingkungan tempat kita tinggal ini adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga. Keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Kenapa? Karena semakin kita bersegera melakukan kebaikan, maka keutamaan
keutamaannya makin Allah tinggikan. Contohnya, keutamaan orang yang sholat di awal waktu dan di akhir waktu itu berbeda keutamaannya. Orang yang sholat di awal waktu akan memperoleh pahala yang lebih tinggi dibandingkan orang yang sholat di akhir waktu. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu taat akan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga memperoleh ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat beribadah, semangat berdoa, dan semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu menayangkan video pembelajaran di depan, ada yang dapat menyampaikan isi dari video pembelajarannya? Kita bertambah yakin dengan kebesaran Ya, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan. kekuasaan Allah. Ada lagi yang dapat menambahkan? Kita bertambah semangat menjaga amal kebaikan. Ya, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ada lagi yang dapat menambahkan? Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang ingin bertanya dari isi video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan? Ya, silakan anak kami Meisa. Bagaimana sikap kita saat melihat teman yang bermain saat sholat? Nah, apa yang kita lakukan ketika kita melihat teman kita bermain dalam sholat? Ada yang bisa menjawab? Apa yang harus kita lakukan? Apa, Gio? Ya, ditegur temannya. Ada lagi? Dinasehati. Apa lagi? Boleh temannya dimarahkan? Boleh? Ya, sebaiknya jangan dimarahkan ya. Nanti kalau kita marahkan, nanti teman kita malah marah kembali kepada kita. Akhirnya bertengkar. Tetapi yang harus kita lakukan ketika kita melihat teman kita bermain di dalam sholat, atau di saat kita sholat berjemaah, teman kita bermain, sebaiknya nanti setelah kita selesai sholat, kita panggil, kemudian kita kasih tahu bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Apakah sudah mengerti semua anak-anak Ibu dari pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Baiklah, karena semuanya sudah paham dengan materinya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Masih semangat semuanya? Masih. Ya. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, luar biasa sekali semangat anak-anak Ibu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai diskusi, kita akan bagi kelompok ya. Untuk membagi kelompok diskusinya, Ibu minta anak-anak Ibu untuk menghitung 1, 2, 3. Nanti setelah nomor 3 kembali lagi ke nomor 1. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan dimulai dari anak kami Rahmi. Coba berhitung. 1, 2, 3, Ya. 1, 2, 3, Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya, sudah ingat nomornya masing-masing? Sudah. Ya. Jadi kita akan berdiskusi menjadi 3 kelompok. Sekarang silahkan anak-anak Ibu duduk berdasarkan nomor yang anak-anak Ibu sebutkan tadi. Silahkan dikerjakan. Baiklah anak-anak Ibu, apakah sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, sekarang untuk materi diskusinya, silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju mengambil materi diskusi yang akan kamu diskusikan di kelompok masing-masing. Silahkan perwakilan untuk maju.
bekerja dengan kelompoknya masing-masing ya. Apakah sudah mendapatkan hasil diskusinya? Sudah siap mempresentasikan? Untuk yang pertama, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan pengamatan kami, kelompok 1, gambar tersebut adalah gambar suatu kegiatan peserta didik yang sedang menanam pohon. Menanam pohon termasuk kegiatan melestarikan dan menjaga alam semesta sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Kita harus menjaga dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah lainnya. Kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain beserta alam sekitar. Menjaga serta melestarikan alam semesta merupakan salah satu hikmah dari mempercayai hari akhir. Iya, ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Kami, Bu. Ya, silakan. Apa yang harus kita lakukan apabila melihat orang yang lebih tua dari kita membuang sampah sembarangan? Iya, silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Saya, Bu, kita harus memberitahukannya secara baik dan sopan bahwa membuang sampah sembarangan dapat merusak keindahan alam semesta dan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi anak-anak ibu, apabila kita melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya kita menegurnya dengan sopan. Kita kasih tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu dapat merusak dan mengotori lingkungan. Bagaimana Natami Wahid, sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Ya, Bu. Ya, selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 2. Berdasarkan pengamatan kami, kelompok 2, gambar tersebut adalah gambar kegiatan anak-anak yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Sholat merupakan ibadah yang wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Sebaiknya kita membiasakan diri dari kecil untuk melaksanakan sholat. Sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat merupakan rukun Islam kedua. Sebaiknya kita tidak menunda-nunda melakukan kebaikan seperti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itu merupakan hikmah dari mempercayai hari akhir. Iya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2? Ya, Bu. Ya, silakan. Apa yang harus kita lakukan apabila ada teman yang tidak sholat zuhur di sekolah, di musola di sekolah? Apa yang kita lakukan jika ada teman kita tidak ikut sholat zuhur berjamaah di musola sekolah? Ya, silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Kita harus menegur teman kita dengan baik serta memberitahukan bahwa sholat merupakan ibadah yang wajib kita lakukan. Jika kita ingin masuk surga, sebaiknya kita banyak beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita kembali menegur teman kita dengan baik dan sopan. Jangan sampai kita menyinggung perasaan teman kita. Bagaimana, Pak Arif, sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Sudah, ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Berdasarkan pengamatan kami kelompok 3, gambar tersebut adalah gambar seorang anak yang sedang memberikan sedekah kepada seorang nenek yang sudah tua renta. Memberikan sedekah merupakan perbuatan terpuji yang harus kita contoh. Sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita harus selalu menolong orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan hal itu merupakan tabungan amal kita untuk akhirat, agar mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu melakukan kebaikan merupakan hikmah dari mempercayai hari akhir. Ya, ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3? Sebagai seorang anak, apa yang kita lakukan apabila di sekitar rumah kita ada yang mendapat musibah rumahnya kebakaran?
Ya, apa yang kita lakukan apabila di sekitar rumah kita ada kejadian atau musibah kebakaran rumahnya? Ya, silakan kelompok 3. Saya, Bu. Ya. Sebaiknya kita berusaha membantu semampu kita, misalnya memberikan bantuan berupa pakaian yang tidak terpakai lagi, serta memberikan makanan. Iya, jadi anak-anak ibu, apabila di lingkungan tempat kita tinggal ada kejadian musibah yang menimpa masyarakatnya atau salah satu masyarakatnya, maka kita sebaiknya menolong apa yang kita bisa. Misalnya kita punya makanan yang berlebih di rumah, ya, kita berikan kepada teman atau tetangga kita yang terkena musibah. Jadi gambar yang sudah ibu bagikan yang dijadikan bahan diskusi tadi itu merupakan contoh dari hikmah mempercayai hari akhir. Silakan kelompok 1 perlihatkan gambarnya kepada teman-temannya. Ya, gambar apa anak-anak ibu? Ya, siswa yang sedang menanam pohon. Itu merupakan cara kita melestarikan lingkungan. Kemudian kelompok 2, lihatkan gambarnya. Ya, gambar apa anak-anak ibu? Ya, siswa yang sedang melaksanakan sholat berjamaah juga merupakan hikmah dari mempercayai hari akhir. Ya, silakan kelompok 3, gambar apa? Gambar apa anak-anak ibu? Bisa dilihat? Orang bersedekah ke nenek-nenek. Iya, orang bersedekah ke nenek-nenek. Artinya apa? Jika kita melihat atau menemukan orang yang membutuhkan bantuan kita, sebaiknya kita membantu, ya. Sudah paham materi pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Ya, kalau sudah paham, ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak ibu kerjakan pada lembaran yang akan ibu bagikan. Sudah dapat semua lembaran LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan ya. Ingat namanya jangan sampai lupa ditulis di lembaran LKPD-nya. Setelah ibu koreksi hasil dari LKPD yang sudah anak-anak ibu kerjakan, ada beberapa orang yang mendapat nilai 100, ya. Yang pertama Meisa, yang kedua Wahid, yang ketiga Marik, kemudian Rahmi dan Keisa. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya. Jadi untuk yang lainnya silakan tingkatkan lagi belajarnya, jangan main-main, fokus agar mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang baik. Nah, baiklah anak-anak ibu, ada yang dapat menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini dapat anak-anak ibu lihat di layar, yaitu hikmah meyakini hari akhir, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir dengan cara rajin beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Nah, sekarang ibu tanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Mengapa? Iya, karena mendapatkan ilmu. Untuk pertemuan minggu depan, karena pelajaran kedua kita sudah selesai semua subtemanya, jadi kita akan mengadakan ulangan harian.
Jadi anak-anak ibu persiapkan diri anak-anak ibu untuk menghadapi ulangan agar memperoleh nilai yang bagus. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa pada pembelajaran minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.